Kita melanjutkan biografi para sahabat. Yang kali ini kita akan berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib, ayahnya adalah Abu Thalib, meninggal bukan sebagai seorang muslim. Dan ayahnya inilah yang memelihara Nabi, membela Nabi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ibunya bernama Fatimah Al-Asadiyah atau bintil Asad. Istri Abu Thalib ini justru, atau ibu dari Ali bin Abi Thalib, dia masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Bisa kebayang seorang istri sementara taat beragama, komitmen Islamnya kuat, bahkan mendapatkan hidayah yang kedua setelah Khadijah, tapi bersuamikan Abu Thalib yang sampai akhir hayatnya tidak memeluk Islam. Fatimah binti Al-Asadiyah ini, dia diposisikan Nabi sebagai ibu yang kedua setelah ibu kandung beliau. Dan Nabi menyebut Fatimah dengan panggilan Ummi. Fatimah juga yang kuburnya diluaskan oleh Nabi SAW, mempersiapkan kedatangan jasadnya yang mulia, kemudian didoakan oleh Nabi SAW. Perlakuan ini diperhatikan oleh para sahabat, diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar, saya tidak pernah melihat engkau memperlakukan seseorang dengan cara seperti itu, memperluas kubur. Kata Nabi SAW, sekarang ini dia sedang disolatkan oleh 60.000 malaikat, dan kita sedang mempersiapkan liangnya untuk menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dari dulu penasaran memang. Waktu Nabi masih kecil kan kita tahu dipelihara oleh Halimah As-Sa'diyah sebagai ibu susuan. Kemudian setelah itu dipelihara di rumah Ali ya, karena kan bapak ibu Nabi meninggal, kakeknya meninggal, sehingga dipeliharalah di rumah Ali. Dan Ali ini menjadi kawan masa kecil Nabi, atau menjadi keluarga dekat Nabi, karena Nabi tinggal di rumah Ali, ayahnya Ali, Abu Thalib. Yang saya penasaran itu, ini bagaimana kondisi Nabi waktu masih kecil itu, bagaimana kaum wanita di rumah itu. Kalau kisah dengan Abu Thalib kita tahulah, dagang itu sampai dibawa ke arah Syria, kemudian dibawa ke arah Irak, dan di sana bertemu dengan pendeta Busra. Tapi kaum wanita siapa yang bertanggung jawab pada Nabi ketika beliau masih kecil? Ternyata terjawab hari ini, namanya Fatimah bintil Asad radhiyallahu anha, dalam posisi sebagai ibu kandung Nabi radhiyallahu anha. Dan beliau punya beberapa orang anak, diantaranya adalah Ja'far At-Tayyar, sahabat Nabi, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, selain Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam, dan sekalian sahabat yang lain yang disebutkan dalam satu hadis, dan kita kenal dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali radhiyallahu an dalam level kekhulafaur rasyidin termasuk di bagian yang keempat setelah meninggalnya Abu Bakar karena sakit dan tua, kemudian terbunuhnya Umar di tangan seorang majusi penyembah api dari tanah Persia bernama Abu Lu'lu' al-Majus. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan terbunuh dalam peta perang konflik waktu itu, yang kemudian melahirkan Syiah dan Sunnah, apalagi diperparah dengan terbunuhnya Ali di kemudian hari. Jelas dari Khulafaur Rasyidin yang 4 itu adalah Ali bin Abi Thalib termasuk bagian yang keempat, yang terakhir dari sejarah Khulafaur Rasyidin. Nabi pernah mengatakan bahwa, ini bisa tolong di anu sedikit di belakang, bahwa masa periode Khulafaur Rasyidin itu kurang lebih 30 tahun. Itu hadis Nabi. Jadi kata Nabi,
al-khulafa ba'di 30 sana atau kama qala, bahwa kekhalifahan setelah aku, maksudnya khulafaur rasyidin yang terbaik, itu akan berlangsung selama 30 tahun. Dan betul memang bahwa setelah Utsman meninggal, sisa sekitar 5 tahun lagi lengkaplah sudah 30 tahun itu. Karena Ali, beliau memerintah di zaman beliau yang penuh dengan fitnah, pemberontakan di sana sini, itu kurang lebih 5 tahun 3 bulan. Syahid beliau, dan jadilah apa yang diprediksikan oleh Nabi terjadi sudah. 30 tahun semuanya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ali bin Abi Thalib melahirkan atau memiliki anak dari jalur Fatimah bernama Al-Hasan dan Al-Husain. Dan sebagaimana kebiasaan orang Arab, memberi nama atau memberikan gelar kepada dirinya dinisbatkan ke anak yang pertama. Karena itu nama beliau adalah Abul Hasan. Hanya yang aneh, Syiah yang begitu mengidolakan, bahkan dalam taraf mendewakan Ali radhiyallahu an, itu tidak terlalu menganggap urgen berbicara tentang sosok Al-Hasan sebagai anak sulung. Kita lebih mengenal mereka begitu mengalu-alukan Al-Husain, sehingga di slogan-slogan, jargon-jargon, bendera-bendera, panji-panji Syiah itu tulisannya ya Husain, atau ya Fatimah, atau ya Ali. Hasan nggak ada ceritanya. Saya nggak tahu ya gimana ini kasusnya Syiah ini, tanyakan aja kalau ada. Kenapa itu ya? Tapi dalam sebuah dialog juga dari seorang ulama namanya Al-Arur di Syria itu, kaum Syiah juga tidak tahu kenapa yang pertama tidak dijadikan idola, tapi justru yang kedua. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sepeninggal Utsman bin Affan yang terbunuh itu, memiliki cara menyelesaikan konflik yang berbeda. Muawiyah bin Abi Sufyan ingin menuntut bala atas meninggalnya pamannya ini. Karena memang Utsman dan Muawiyah itu berasal dari satu dinasti dan satu klan besar. Dan ini bukan klan kaleng-kaleng ya, ini klan penguasa dunia. Melakukan penaklukan demi penaklukan. Anda bayangkan, Islam ketika Nabi meninggal hanya memiliki kekuasaan di tanah Hijaz, Mekah, Madinah, Taif, Yamamah, Najd dan sekitarnya. Kalau kita sebut Saudi Arabia sekarang. Begitu Nabi meninggal, Abu Bakar masih sibuk dengan pemurtatan dan pemberontakan, tidak ada pikiran untuk melakukan ekspansi. Dia bikin internal dulu, perbaikan internal. Zaman Umar mulai ekspansi itu kemana-mana, melebarkan sayap ke arah Persia, ke arah Mesir, kemudian mengutus Amr bin al-As untuk menaklukkan daerah Mesir, dan dia menjadi gubernur di sana. Jadi ini negara raksasa semua ini, Persia, Syria dan Mesir. Takluk sudah, relatif aman di zaman Umar, sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman dia berasal dari klan Banu Umayyah. Salah satu yang terkenal juga dari Banu Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya ingin memberikan peta penokohan. Kalau penguasa yang paling terkenal dari Banu Umayyah, salah satunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini sahabat Nabi. Kalau penguasa yang terkenal dari kalangan Banu Abbas adalah siapa? Harun ar-Rasyid rahmatullahi alaih, yang kita kenal dari persepsi barat dengan kisah 1001 malam. Itu dia, kisah bohong aja terkait dengan khalifah kaum muslimin ini. Itu yang terkenal. Jadi memang setiap generasi ada tokohnya. Nah, tokoh dari Banu Umayyah ini kebetulan sepupu atau keponakan dari Utsman bin Affan. Dia waktu zaman Umar, mohon diikuti peta perjalanan ini ya, biar saya loncat-loncat memang, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dan dicerna dengan baik. Di zaman Umar berkuasa, dia menjadikan Muawiyah sebagai gubernur militernya di daerah Syria. Ini negara besar ini. Ya, sepatutnya bukan gubernur aja, tapi presiden juga, karena negaranya besar, bahkan lebih besar daripada Hijaz.
tanah Arab. Karena waktu itu Syria mencakup Palestina, berapa negara itu? Lebanon, kemudian Syria sendiri, kemudian Yordania, banyak itu yang sekarang terpecah menjadi negara-negara yang saya sebutkan tadi. Tapi itu satu negara dulu. Dia ngedok di sana, tinggal di sana, Muawiyah. Begitu pamannya meninggal, dia berinisiatif untuk menuntut bala. Darahnya Utsman tidak boleh lepas begitu saja, harus ditagih. Ini persepsinya. Dan jangan ada yang berbicara tentang kekuasaan dulu. Ini prioritas dia. Saya kira wajar aja gitu ya. Apa ini kita bicara yang lain? Ini om, keluarga, mati, cari dulu. Nanti kita bicara tentang kekuasaan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berprinsip berbeda. Dan semua ulama menyatakan, mayoritas, bahwa sikap Ali justru lebih baik, justru lebih benar. Istilah fikihnya arjah atau rajah, lebih kuat. Bagi Ali kita harus definitifkan dulu siapa yang menjadi khalifah sepeninggal Utsman. Karena nggak boleh ada sebuah biduk, ada sebuah kepemimpinan, sebuah negara, sebuah komunitas tanpa ada amir di situ, pemimpin di situ. Bukankah Nabi memerintahkan kita kalau melakukan perjalanan berombongan saja, itu sekedar perjalanan ya, harus ada amirnya, harus ada pemimpin di situ. Yang ini kita akan membawa biduk sebuah umat yang besar, yang akan memimpin sampai hari kiamat. Masa kan gak ada pemimpin yang definitif? Jadi bagi Ali, cari dulu khalifah dan dialah ditunjuk. Kata Ali, kalau aku sudah ditunjuk, nanti kita dibentuk semacam Kopassus lah atau panitia khusus mencari siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Tapi begitulah, sampai kemudian ijtihad ini meruncing di masing-masing kubu dan angkat senjata. Terjadilah perang Siffin namanya, antara dua kubu sahabat. Insyaallah kita boleh menangisi ya kisah sejarah ini, bahwa sepeninggal Nabi terjadi pertarungan berdarah dan dua-duanya membawa bendera kebenaran. Di sini banyak hafiz Qur'annya, di sini banyak hafiz Qur'annya. Di sini sahabat yang banyak dijamin masuk surga, di sini juga nggak main-mainin Ali. Sini Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis wahyu. Nggak main-main ini. Itu perang fitnah. Terjadilah pertempuran. Dan akhirnya Ali keluar dari Madinah sebagai ibu kota karena dia khawatir nanti kota yang disucikan ini, kan dua kota ya, Makkah dan Madinah, akan terjadi pertumpahan darah, nanti dosanya terlalu besar di situ. Akhirnya dia pindahkan kota ke daerah Kufah yang berada di Irak sekarang. Di sana ibu kotanya. Sementara Muawiyah dia dia bikin ibu kota juga di Syria, Damaskus itu. Nah, jadi dua sudah. Mulai. Dan itulah cikal bakal sejak pembunuhan Utsman ini. Kita kenal di dunia Islam ada sebuah benalu. Awalnya titik kecil membesar dan jadilah itu kelompok Syiah. Ini biar kita tahu sejarahnya seperti itu. Mereka menyebut Syiah itu artinya kelompok. Mereka pro Ali, habis-habisan membela Ali, anti Muawiyah. Muawiyah itu dilaknat-laknat karena masalah ini. Sementara Ali sendiri nggak pernah memupuk sebuah komunitas supaya begitu anti dengan dia, begitu pro dengan dia dan antipati kepada Muawiyah. Dia juga menangisin tentang peristiwa yang pernah terjadi atas dirinya dan Muawiyah itu. Bahkan Ali mengutuk dirinya. Jadi ini buatan oknum-oknum yang tidak suka dengan persatuan umat, kemudian mengkristal, lama awalnya kecil terus membesar, jadilah komunitas benalu di tubuh umat. Salahuddin Ayyubi, ini coba lihat, panjang betul kisah tentang permasalahan ini. Sang penakluk Baitul Maqdis atau Al-Aqsa sekarang ini, itu pernah berhadapan dengan Syiah juga. Ketika dia menemukan fakta bahwa kaum Syiah ini menambahkan di balik azan, setelah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kemudian ada hayya 'ala khairil amal, itu tambahan dari Syiah. Sementara dalam sunnahnya tidak ada. Disuruh Salahuddin ubah. Kemudian Salahuddin juga menemukan bahwa para khatib banyak sekali mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan dan meninggikan derajat Ali dalam khutbah itu. Dikat sama Salahuddin Ayyubi, dikembalikan orang dengan cara sunnah bagaimana seharusnya rukun khutbah dalam berkhutbah. Lihat, benalu dalam tubuh umat ini bikin masalah di mana-mana.
Baik, kita kembali kepada kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali pada akhirnya terbunuh karena dia juga memerangi satu benalu yang muncul lain dari sisi lain, dari sayap yang lain, dalam pertempuran namanya pertempuran Nahrawan. Yang ini frontnya lain. Kalau yang tadi Muawiyah, yang ini nanti ada satu front lagi. Melawan siapa itu? Ada yang tahu? Wanita Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah, sedih kita. Ini ribut itu. Dalam pertempuran, saya baca buku itu waktu masih SD. Bukunya berat, sampai orang tua saya bingung, kamu paham gak isinya? Tapi manfaatnya sekarang, bukunya tebal. Jadi malapetaka terbesar dalam Islam. Dia sebutkan perang-perang malapetaka itu. Perang Ali melawan Muawiyah namanya perang Siffin. Perang Ali melawan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ibu kaum muslimin, perang Jamal. Nanti perang Ali melawan Khawarij, itu disebut dengan perang Nahrawan. Ini Khawarij ini siapa? Cikal bakal Khawarij ini dia muncul pada suatu hari ketika Nabi SAW membagikan harta rampasan perang. Dan kalau kita baca sirah Nabi, Nabi membagikan harta rampasan perang itu tidak mesti sama. Dan itulah makna adil. Adil itu kan memperlakukan sesuatu sesuai proporsinya kan? Bukan sama semua. Yang satu yang gangguin si abang, si adek nangis, jangan dicubit semuanya. Jangan-jangan satunya yang jadi penyebab. Yang menjadi penyebab diperlakukan begini, mungkin dicubit dikit, yang satunya diomelin, beres sudah. Nggak bisa si abang bilang, Abi nggak adil, yang satunya dicubit, satunya enggak kan? Tapi diperlakukan sesuai dengan proporsinya. Nabi membagi harta rampasan perang kadang-kadang seperti itu. Yang ini dapat banyak karena dapat pembagian yang banyak, karena mengharapkan mudah-mudahan dikasih pembagian yang banyak ini dia semakin komitmen pada Islam, semakin kuat, semakin menjadi pejuang Islam. Ada beberapa sahabat dalam penaklukan kota Mekah yang mereka sebelumnya Islamnya keplek-keplek begitu nggak jelas, dikasih dana yang banyak, kemudian dia balik ke kaumnya, ya kaum, masuk Islamlah semua. Karena Muhammad memberikan sesuatu dan dia tidak pernah takut miskin. Berapa yang dikasih? Pertama dikasih 100 ekor kambing. Kemudian Nabi tambah lagi menjadi 100 ekor, komplit semuanya 200 ekor. Ini masuk Islam dikasih duit, dikasih harta. Yang lain kadang-kadang cuma dikasih 10 ekor, kadang-kadang dikasih 100 ekor, begitu ya. Berbeda dengan yang lain. Ini ada orang datang, dia nyeletuk, menyeruak di antara para hadirin itu. Dia bilang, Muhammad i'dil, Muhammad berbuat adillah kamu. Bagi dia adil itu sama. Dan Nabi siapa ini yang ngomong tadi? Kelihatan orangnya. Kata Nabi siapa? Illam akun a'dil faman ya'dil. Faman ya'dil. Kalau bukan aku di muka bumi ini yang paling adil, siapa lagi yang bisa berbuat seperti itu? Nabi mengatakan itu bukan karena bertepuk dada sombong, tapi untuk menunjukkan dia kan qudwah dalam hidup. Beliau kan teladan. Kalau teladan saja nggak becus, bagaimana manusia mencari keteladanan lagi? Jadi itu untuk menunjukkan, memposisikan siapa diri beliau sebagai sebuah keteladanan. Nah, orang ini kemudian pergi, kemudian Nabi menunjuk dari anak dan keturunan orang ini akan muncul orang-orang yang maknanya kurang lebih bikin masalah nanti di tubuh umat. Dan semua ulama Islam dan sejarah menyatakan bahwa dari cikal bakal keturunan orang itulah muncul gerakan Khawarij. Khawarij ini simpelnya idenya begini, semua sahabat itu kafir gara-gara perang tadi. Jadi kan kata mereka innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman bersaudara. Jadi nggak boleh ada pertempuran di antara mereka. Kafir lah Ali, kafir Muawiyah, kafir Bunda Aisyah, semuanya dikafirkan. Sekarang ini ada penjelmaan baru dari gerakan, alhamdulillah dapat susu kedelai. Penjelmaan dari gerakan Khawarij ini banyak yang menisbatkannya ke gerakan takfir wal hijrah. Apa itu gerakan takfir? Gerakan pengkafiran. Jadi pokoknya selain kelompok mereka kafir sudah. Kafir. Jadi kayak wasit bagi kartu merah itu. Ini kurang nyunah, kafir. Bid'ah. Begitu. Sesama orang Islam kerasnya minta ampun. Kafir aja. Sampai pada suatu hari semua sudah kafir, sudah pegang semua kartu merah. Lama-lama dia lewat di depan cermin.
Kafir juga katanya. Habis sudah satu dunia kafir termasuk dirinya. Ini katanya penjelmaan kontemporer dari gerakan Al-Khawarijin. Oke, jadi dia merasa ini salah yang membunuh Ali namanya Abdurrahman bin Muljim. Orang ini orang soleh banget. Bayangkan. Umar menyebutkan ahli fikih dan ahli hadis. Ini ulama, ini bukan sembarangan. Bahkan dia qurra'ul Quran, pembaca, penghafal Al-Quran. Orang-orang di Madinah, Umar mengatakan suruh belajar dari Abdurrahman bin Muljim. Bisa kebayangkan ya? Jadi orang dengan mutsaqqaful fikr, dengan wawasan seperti itu masih salah dalam menyikapi konflik. Dia kafir semua, muncul gerakan ini. Pada suatu hari berkumpullah 3 orang dari ormas ini di suatu malam habis Isya, gerakan Khawarij. Mereka ingin membicarakan tentang pembunuhan berencana. Satu orang diutus untuk membunuh, karena sahabat yang kafir tadi. Satu orang disuruh membunuh Muawiyah. Satu lagi disuruh membunuh Amr bin Al-As, gubernurnya Umar di Mesir, karena dia pro Muawiyah. Dan satu lagi disuruh membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan dikasih iming-iming oleh guru spiritual mereka. Iming-imingnya adalah kalian kalau syahid, artinya gagal, akan mati syahid, kemudian akan mendapatkan surga Allah dan ada bidadari di situ. Wah, coba lihat iming-iming. Siapa yang nggak mau masuk surga dan dapat bidadari di sana? Berangkatlah kemudian 3 orang ini, dan mereka membawa dendam Khawarij yang dihabisi oleh Ali. Jadi Ali kan perangan tadi 3 kali ya. Perang yang terakhir di Nahrawan berhadapan dengan pasukan Khawarij, habis dibabat habis seakan-akan sama Ali. Dendam 3 orang ini secara sembunyi-sembunyi mereka bikin rencana pembunuhan. Berangkat ke Mesir gagal. Yang membunuh Amr bin Al-As gagal, ditangkap, dihukum mati. Yang mau bunuh Muawiyah juga di Syria gagal. Satu-satunya yang sukses Abdurrahman bin Muljim. Dia ketika lihat Ali sedang sujud, kalau Umar bin Khattab dibunuh saat menjadi imam antara sholat maghrib atau sholat subuh, ditusuk dari belakang oleh makmumnya. Sementara Ali saat sholat sunnah di masjid, dia bukan sedang jadi imam, itu sholat gitu. Dan beda dengan sekarang ya, banyak betul pengawal di sekeliling penguasa, itu nggak ada. Jadi Ali sedang sholat, kemudian didatangi oleh Abdurrahman bin Muljim dan ditusuknya dia. Matilah Ali radhiyallahu an. Kemudian Abdurrahman bin Muljim itu juga dibunuh orang dalam hukum qisas. Bagaimana kita menyikapi polemik seperti ini? Nah, ini yang sebenarnya lebih penting ya. Saya membacakan kisah ini kesimpulan dari ini semua. Karena memang ini bikin kita yang tidak terlalu sering atau tidak terlalu suka membaca buku sejarah jadi bingung. Dan memang penyikapan yang muncul ya simpel kayak Khawarij itu. Sudah Ali ini kafir. Atau seperti Syiah. Kalau Syiah mengatakan Ali saja yang muslim karena dia paling berhak dan memang ijtihadnya Ali paling betul. Muawiyah, Aisyah dan semuanya kafir sudah. Jadi saling mengkafirkan. Bagaimana sikap kita kaum muslimin? Dan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap kita sebagai berikut. Ini harus terang seterangnya matahari. Kita terhadap konflik sahabat itu melepaskan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan urusan mereka, hisab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita ngurusin orang? Mereka sahabat yang berislam sebelum kita, bertemu dengan Nabi kita, berjuang, merasakan manis getirnya perjuangan Islam di periode awal. Ketika melakukan itu, keserahkan hisabnya sama Allah. Kita bertanggung jawab pada urusan kita sendiri. Ini lagi nggak becus, nah sembahyang aja masih belum khusyuk, sunnahnya aja belum dijalankan. Ini Ramadan sudah di depan mata, tinggal 2 bulan lagi. Mesin imannya belum dipanas-panasin. Motor aja, mobil mau naik tol Balikpapan Samarinda, dipanas-panaskan, dicek akinya. Kemudian begitu kan kita, karena mau perjalanan jauh dan perjalanan itu sudah dekat. Kita masuk Ramadan, apa persiapan kita? Belum dipanas-panasin itu. Jadi uruslah diri kita, karena setiap kita akan dihisab bukan karena amalan orang lain, tapi amalan diri kita sendiri. Yang kedua, sahabat itu dia berijtihad sesuai dengan
masalah yang mereka hadapi di zaman itu. Kita nggak tahu zaman persisnya apa yang dihadapi Ali, nggak tahu. Paling dari catatan sejarah. Kenapa Muawiyah seperti itu kita nggak tahu persisnya. Kita tahu dari catatan sejarah. Dan para pencatat sejarah ini juga pro kontra. Ada yang pro Muawiyah, ada yang pro Ali. Bingung kan jadi kita. Dan dua-dua bukunya sampai ke kita. Penyikapan yang betul untuk yang kedua ini adalah semua sahabat itu sedang berijtihad. Dan Nabi berkata buat para ulama, dan sahabat itu ulama, sebelum kita mengenal ulama-ulama mazhab, seorang ulama ketika dia berijtihad, ijtihadnya jika betul dia dapat 2. Kalau dia berijtihad dan ijtihadnya salah, dia tetap dapat pahala, tapi 1 pahalanya, tapi dua-duanya dapat ijtihad, dapat nilai pahala ijtihad. Dan yang ketiga, tidak ada sahabat ini yang kafir karena berijtihad. Ijtihad kalau salah kan tetap betul. Jadi ulama meskipun dia salah dalam berijtihad, mudah-mudahan dia dapat pahala walaupun 1. Kenapa kita tidak boleh mengkafirkan para sahabat? Baik Ali, baik Bunda Aisyah, baik siapapun yang terlibat di situ. Karena Allah yang bilang dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Kalau 2 kelompok dari kaum mukminin, lihat kalimatnya, saling bunuh-bunuhan. Kan Allah menyebut 2 kelompok dari orang kafir kan? Enggak. Kalau ada 2 kelompok dari kaum mukminin, Allah tetap menyebut dua-duanya yang ribut itu orang beriman. Iqtatalu, bunuh-bunuhan malah. Nah, tugas kita adalah fa aslihu bainahuma. Ada memang segelintir sahabat yang tidak mau ikut konflik itu. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, yang kisah hidupnya akan kita ceritakan pekan depan. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, dia balik dari Cina. Dia memang utusan Utsman bersama 15 orang untuk bertemu dengan Kaisar Tang. Dia balik dari sana, dia temukan konflik di Madinah. Dan faktanya juga menceritakan sebagaimana saya kisahkan tadi, ada 3 kubu, Bunda Aisyah dan 2 sahabat tadi. Dia nggak mau terlibat itu, dia pergi ke tempat lain sampai dia meninggal dunia. Yang ini juga lain ceritanya. Tapi para ulama kontemporer tetap saja mengatakan tidak juga harus seperti itu. Kadang-kadang kalau kita zaman sekarang malas ya cari musuh ya. Alah, punya 1 musuh terlalu banyak, punya 1 kawan terlalu sedikit kata. Jadi itu yang dipilih oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi sejarah semua mengatakan pendapat Ali bin Abi Thalib itu jauh lebih benar dibanding yang lain. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib setelah beliau memerintah 5 tahun 3 bulan dengan macam-macam konfliknya, beliau pun syahid. Dan ada yang mengatakan sekarang kubur beliau di Kufah, berbeda dengan di Irak, berbeda dengan sebagian besar sahabat yang lain dikubur di Madinah. Ali bin Abi Thalib juga, dia punya nama kebanggaan selain Ali, atau nama alias, namanya Abu Turab. Yang saya kisahkan pekan lalu, Nabi mencari Ali, ternyata tidak ada di rumah, dan Fatimah mengisyaratkan bahwa Ali berada di Masjid Nabawi. Datanglah Nabi ke Masjid Nabawi, Ali sedang tidur-tiduran berselimutkan debu, karena memang Masjid Nabawi tidak ada karpet, ya tanah gitu. Kemudian Nabi ambil selendangnya, kemudian dikibas-kibaskan ke Ali yang lagi tidur. Nabi memanggilnya, "Ya Aba Turab," wahai ayah sang debu. Dan sejak hari itu Ali bangga dengan panggilan itu. Dia minta sahabatnya memanggilnya Ali Aba Turab. Memang ada panggilan yang lain ya, yang disebut dengan Abul Hasan, Ali radhiyallahu anhu. Kita bacakan 1 hadis terkait dengan Ali ini. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib fi ghazwati Tabuk faqala ya Rasulullah tukhallifuni fi an-nisa'i was-sibyan faqala ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa ghairu annahu la nabiyya ba'di. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi tugas Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di Madinah ketika perang Tabuk. Maka Ali berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memberikan aku tugas untuk menjaga kaum wanita dan anak-anak di rumah?" Dia mau ikut perang juga, ditaruh di belakang, nggak mau dia. Apa jawab Nabi? "Tidak maukah kamu
kalau aku jadikan posisimu seperti posisi Musa di sisi Harun, hanya saja sesudahku tidak boleh ada nabi lagi. Jadi Ali, Nabi pernah analogikan posisinya itu seperti Musa di sisi Harun. Kita tahu kisah Musa ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah atau wahyu pertama. Kalau Nabi dapat wahyu pertama di bukit Jabal Nur. Kalau Musa di sebuah tempat namanya Tursina, ada yang menyatakan seperti itu. Dan ketika dia pulang, ketika dia berangkat, dia mendapatkan titah Allah yang harus dia sampaikan kepada umatnya. Orang Kristen menyebutnya 10 Commandment, 10 perintah Tuhan. Selama Musa tidak berada bersama kaumnya, dia menjadikan Harun yang merupakan abangnya untuk memimpin umat. Bayangkan itu ya, umat tuh nggak boleh kosong dari kepemimpinan. Dijadikanlah Harun sebagai pemimpin itu. Nah ini Nabi ingin agar Ali berposisi seperti Harun terhadap Musa. Dia taruh di sana untuk menjaga kaum wanita. Dan inilah sebenarnya posisi Ali. Nabi mengatakan di akhir dari hadis itu, kata Nabi SAW, seandainya boleh ada Nabi setelah aku, pasti orang itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Tapi kan tidak boleh ada. Ini menunjukkan posisi spesial Ali radhiyallahu anhu di sisi Nabi SAW. Saya ingin melanjutkan dengan kisah yang lain, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah, tapi karena waktu kita dan subuh ini terlalu terlalu lambat waktunya, maka kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. PR-nya adalah tentang dua sahabat. Yang pertama, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, syahid yang berjalan di muka bumi, yang tangannya kutung sebelah, yang selesai perang Uhud 24 luka-luka ada di tubuhnya, yang anak perempuannya menceritakan. Dan Abu Bakar Siddiq juga menyebutkan bintang perang Uhud adalah Thalhah bin Ubaidillah. Ini saya mulai seperti ini biar kita penasaran ngikutin pada episode yang akan datang. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, yang pertama kali menjejakkan kaki dari kalangan sahabat di Peking, ibu kota Cina, yang diklaim oleh Xi Jinping kuburnya ada di Guangzhou di belakang masjid Wanggas atau Waqqas, yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang matanya super tajam, yang panahnya tidak pernah meleset, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Irmi Sa'ad, bidik Sa'ad, fidaka abi wa ummi, tebusanku adalah ayah dan ibuku." Dan Sa'ad radhiyallahu an mendapatkan doa yang sebenarnya kita mau itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma saddid ramyatah." Ya Allah, bidikkan tembakannya. Saat itu tidak pernah meleset kalau nembak. Imam Syafi'i dia nembak panah 10 tembakan, 9-9-nya kena, 1 aja meleset. Itu Imam Syafi'i. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas dia sekali menembak nggak ada melesetnya, itu gara-gara doa Nabi. Doa yang kedua, kata Nabi, wa ajib da'watah, dan setiap dia berdoa senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita terinspirasi dari kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.